Tolong support channel ini dengan subscribe, like, dan share postingan terbaru di channel ini. Dan jangan lupa, tinggalkan komentar Anda di papan komentar. Terima kasih atas supportnya. Dia bisa menyelamatkan orang dari kematian berkat pesan suara dari masa depan. Tapi, setiap nyawa selalu punya harga. Siapakah yang akan kamu korbankan? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like dan subscribe ya. Coba absen dulu di kolom komen. Biar kita mulai bareng-bareng. Bau kertas tua dan debu adalah parfum keseharian Anjini. Di perpustakaan universitas tempatnya bekerja paruh waktu, keheningan adalah musik, dan deretan buku yang tak berujung adalah pemandangannya. Hidupnya berjalan dalam ritme yang monoton dan dapat diprediksi. Kuliah pagi, jaga perpustakaan siang, pulang ke apartemen kecil yang ia bagi dengan adiknya, Rio, di sore hari. Monoton, tapi aman. Hari itu sama seperti hari lainnya. Jarum jam merayap malas, dan Anjini sedang memindai setumpuk buku tebal saat ponselnya di saku bergetar. Sebuah notifikasi pesan suara. Siapa yang masih meninggalkan pesan suara di zaman sekarang? Ia melirik nomornya. Nomornya sendiri. Keningnya berkerut. Mungkin hanya kesalahan sistem. Saat jam istirahat tiba, didorong oleh rasa penasaran, ia duduk di sudut ruangan yang sepi dan menekan tombol putar. Hening sejenak. Hanya ada suara statik yang berderak seperti api kecil. Lalu, sebuah suara terdengar. Suara yang ia kenal lebih baik dari siapapun, namun sekaligus terasa asing. Itu suaranya, tetapi serak, lebih berat, dan bergetar karena kepanikan yang nyaris tak terkendali. Seolah-olah direkam dari ujung terowongan yang gelap dan penuh penderitaan. Jangan biarkan Rio naik motor besok pagi, bisik suara itu, terengah-engah. Remnya blong. Truk semen, di tikungan cendana. Jangan biarkan dia pergi. Tolong. Pesan itu berakhir dengan suara isak tangis yang terputus. Anjini membeku. Ponsel menempel di telinganya. Jantungnya berdebar kencang. Ini pasti lelucon. Lelucon yang sangat tidak lucu. Mungkin salah satu teman isengnya menggunakan aplikasi pengubah suara. Tapi, rasa dingin yang merayap di punggungnya terasa begitu nyata. Ketakutan dalam suara itu, suara dirinya, terlalu otentik untuk menjadi sebuah rekayasa. Ia memutar pesan itu lagi. Dan lagi. Setiap kali, detailnya terasa semakin menusuk. Tikungan cendana, truk semen, rem blong. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengusir absurditas itu. Ini gila. Ini tidak mungkin nyata. Malam itu, Anjini tidak bisa tidur. Kalimat-kalimat dari pesan suara itu terus bergema di kepalanya. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat bayangan Rio terlempar dari motornya. Kewarasan menyuruhnya untuk mengabaikannya, tetapi secuil keraguan yang dingin terus menusuknya. Bagaimana jika itu nyata? Bisakah ia hidup dengan dirinya sendiri jika sesuatu terjadi pada Rio dan ia tidak melakukan apa-apa? Pagi harinya, ia bangun sebelum fajar. Dengan langkah pelan, ia menyelinap ke ruang tamu tempat Rio melempar kunci motornya di atas meja. Tangannya gemetar saat ia mengambil kunci itu dan menyembunyikannya di dasar laci pakaian dalamnya. Anjini, kamu lihat kunci motorku? Enggak? Aku bisa telat. Teriak Rio 1 jam kemudian. Suaranya sudah terdengar panik. Anjini keluar dari kamar, memasang wajah setenang mungkin. Nggak tahu. Coba cari lagi. Mungkin jatuh. Sudah kucari di mana-mana. Sialan, hari ini ada presentasi penting. Rio membanting pintu kamarnya. Frustrasi. Mendengar kemarahan adiknya membuat Anjini merasa bersalah sekaligus bodoh. Ia merasa seperti orang gila yang bertindak berdasarkan pesan suara iseng. Rio akhirnya menyerah dan berlari keluar untuk mengejar bus, membanting pintu depan tanpa pamit. Anjini menghela napas. Rasa cemas menggerogoti perutnya. Apakah ia baru saja melakukan hal yang benar? Atau hanya paranoia bodoh? Ia menyalakan televisi untuk mengalihkan pikiran. Tetapi matanya terus melirik jam dinding. Pukul 9 pagi. Waktu di mana Rio biasanya melewati tikungan cendana. Tiba-tiba, program acara pagi terputus oleh laporan berita darurat.
Baru saja terjadi kecelakaan maut di tikungan Cendana, ujar reporter dengan wajah tegang. Sebuah truk pengangkut semen diduga mengalami remblong dan menabrak beberapa kendaraan. Lalu lintas macet total. Petugas masih melakukan evakuasi di lokasi. Kamera menyorot ke lokasi kejadian. Pemandangannya mengerikan. Dan di sana, di tengah puing-puing, adalah sebuah truk semen yang terguling, persis seperti yang digambarkan dalam pesan suara itu. Anjini menutup mulutnya dengan tangan. Napasnya tercekat. Rasa lega yang luar biasa membanjirinya. Begitu kuat hingga kakinya lemas dan ia terduduk di lantai. Ia berhasil. Entah bagaimana, ia berhasil menyelamatkan Rio. Ketika Rio pulang sore itu, wajahnya masih masam. Gara-gara kamu, aku nyaris gagal presentasi. Aku menyelamatkan hidupmu, Rio, kata Anjini pelan. Suaranya masih bergetar. Ia menceritakan segalanya. Pesan suara, truk semen, berita di TV. Awalnya Rio skeptis, tetapi saat Anjini menunjukkan rekaman berita kecelakaan itu di ponselnya, wajah adiknya memucat. Ia ingat betapa marahnya ia pagi tadi, tidak menyadari bahwa kemarahan itu adalah harga kecil untuk sebuah nyawa. Malam itu, Rio memeluk kakaknya erat, dan untuk pertama kalinya, Anjini merasa kebingungannya bercampur dengan secercah rasa kuasa. Ia telah mengubah takdir. Perasaan sebagai pahlawan tidak bertahan lama. Keesokan harinya, saat Anjini sedang membaca berita online, sebuah artikel kecil di kolom lokal menarik perhatiannya. Judulnya, Pengendara motor tewas dalam kecelakaan tunggal di Jalan Veteran. Anjini membaca artikel itu dengan hati-hati. Seorang tukang pos bernama Budi Hartono tewas setelah motornya kehilangan kendali dan menabrak tiang listrik. Menurut saksi mata, korban berusaha menghindari kemacetan parah yang disebabkan oleh kecelakaan truk semen di tikungan Cendana kemarin. Ia mengambil jalan alternatif, Jalan Veteran, memacu motornya untuk mengejar waktu. Lalu sebuah kucing tiba-tiba melintas. Budi Hartono. Pak Budi. Anjini mengenalnya. Pria paruhbaya ramah yang selalu tersenyum saat mengantar surat ke apartemen mereka. Seringkali sambil menyenandungkan lagu-lagu lama. Dunia Anjini seakan berhenti berputar. Rangkaian peristiwa itu terjalin di benaknya seperti benang kusut yang tiba-tiba lurus. Kecelakaan truk semen. Kemacetan parah. Pak Budi yang terburu-buru mengambil jalan lain. Kematian. Jika kecelakaan truk itu tidak pernah terjadi, jika Rio menjadi korbannya, maka tidak akan ada kemacetan. Pak Budi akan melewati rute normalnya dengan santai. Ia tidak akan terburu-buru di Jalan Veteran. Ia akan tetap hidup. Pikiran itu menghantamnya seperti pukulan di ulu hati. Apakah ini sebuah kebetulan? Atau sebuah harga yang harus dibayar? Rasa dingin yang kemarin ia rasakan kini kembali, lebih pekat dan mencekik. Ia tidak mengubah takdir. Ia hanya memindahkannya ke orang lain. Kegembiraan karena telah menyelamatkan Rio kini tercemar oleh noda darah Pak Budi. Anjini berlari ke kamar mandi dan memuntahkan isi perutnya. Di cermin, ia melihat wajah seorang gadis pucat dengan mata yang dipenuhi kengerian. Ini bukan anugerah. Ini kutukan. Selama 2 hari, Anjini hidup dalam ketakutan. Ia terus-menerus memeriksa ponselnya, setengah berharap dan setengah ngeri akan ada pesan baru. Ia menghindari Rio, karena setiap kali melihat wajah adiknya, ia teringat wajah ramah Pak Budi. Pada hari ketiga, saat ia sedang mencoba fokus pada tugas kuliahnya, ponselnya bergetar. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Notifikasi pesan suara. Dari nomornya sendiri. Dengan tangan gemetar, ia menekan tombol putar. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih panik, lebih mendesak. Seolah-olah diteriakkan dari jarak yang sangat jauh. Maya. Papan reklame di halte Cempaka. Korslet karena hujan. Jam 5 sore. Jangan sampai dia ada di sana. Tiangnya akan roboh. Cepat. Pesan itu berakhir dengan suara derak listrik yang keras. Anjini terkesiap. Maya. Sahabat terbaiknya sejak SMP. Mereka berjanji akan bertemu di kafe dekat halte Cempaka sore ini. Jam 5. Langit di luar jendela memang sudah mendung.
pertanda hujan akan segera turun. Panik menjalari seluruh tubuhnya. Pikirannya berkecamuk. Di satu sisi, ini Maya. Ia tidak bisa membiarkan sahabatnya mati. Di sisi lain, wajah Pak Budi yang tersenyum melintas di benaknya. Jika ia menyelamatkan Maya, siapa yang akan mati sebagai gantinya? Seorang ibu yang sedang menyeberang jalan? Seorang anak yang sedang bermain? Siapa korban tak berdosa berikutnya yang harus menanggung hutang nyawa yang ia ciptakan? Untuk sesaat, sebuah pikiran mengerikan melintas. Bagaimana jika ia tidak melakukan apa-apa? Biarkan takdir berjalan semestinya. Tapi bayangan Maya yang tertimpa papan reklame raksasa membuatnya mual. Ia tidak bisa. Ia tidak sanggup menjadi penonton kematian sahabatnya sendiri. Ia melirik jam. Pukul 4.30. Ia masih punya waktu. Sambil menyambar jaket dan kunci motor Rio, dengan izin, kali ini, ia berlari keluar dari apartemennya, mengabaikan pertanyaan bingung adiknya. Ia harus menyelamatkan Maya. Soal konsekuensinya, ia akan memikirkannya nanti. Meskipun jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa nanti adalah sebuah kemewahan yang tidak lagi ia miliki. Hujan mulai turun saat Anjini memacu motornya, mengubah jalanan menjadi cermin hitam yang memantulkan lampu-lampu kota. Pukul 4.55 ketika ia melihat halte Cempaka dari kejauhan. Di bawah papan reklame digital sebuah produk minuman yang berkedip-kedip, ia melihat sosok Maya yang familiar sedang berdiri sambil memainkan ponsel, berlindung dari gerimis. Anjini memarkir motornya sembarangan dan berlari sekuat tenaga. Angin dan hujan menerpa wajahnya. "Maya!" teriaknya. Suaranya nyaris hilang ditelan deru lalu lintas. Maya mendongak, terkejut melihat Anjini berlari ke arahnya seperti orang kesetanan. "Anjini? Kamu kenapa? Pergi dari situ. Cepat!" Anjini tidak membuang waktu untuk menjelaskan. Ia meraih lengan Maya dan menariknya dengan kasar menjauh dari halte, ke tengah trotoar yang lebih aman. "Hei, apa-apaan sih?" protes Maya, berusaha melepaskan cengkeraman Anjini. Tepat pada saat itu, terdengar suara derak listrik yang memekakan telinga, diikuti suara logam yang mengerang. Papan reklame raksasa di atas halte itu berkedip liar untuk terakhir kalinya sebelum ambruk ke depan. Tiang penyangganya yang berkarat patah, dan seluruh struktur itu jatuh menghantam atap halte dengan suara ledakan yang memekakan. Percikan api biru dan oranye menyambar-nyambar saat kabel-kabel yang putus bertemu dengan genangan air hujan. Maya menatap pemandangan itu dengan mata terbelalak. Wajahnya pucat pasi. Ia akan berada tepat di bawahnya beberapa detik yang lalu. "Ya Tuhan! Anjini, bagaimana kamu?" Anjini tidak menjawab. Matanya terpaku pada kekacauan di seberang jalan. Suara benturan papan reklame itu telah menyebabkan kepanikan kecil. Seorang pedagang asongan tua yang sedang mendorong gerobak kuenya di tepi jalan terkejut oleh suara ledakan itu. Ia tersentak mundur. Satu langkah yang salah, langsung ke jalur bus yang melaju kencang. Terdengar decit ban yang menyayat aspal, diikuti oleh suara benturan yang tumpul dan mengerikan. Gerobak kue itu terguling. Isinya tumpah ke jalanan yang basah. Tubuh pedagang itu terlempar beberapa meter. Semuanya terjadi begitu cepat. Anjini melihatnya. Ia melihat semuanya. Kepanikan di mata lelaki tua itu. Klakson bus yang terlambat. Kematian yang instan. Pola itu bukan lagi sebuah dugaan. Pola itu adalah kepastian yang brutal. Satu nyawa telah diselamatkan. Satu nyawa telah diambil. Takdir telah menagih utangnya secara tunai, di depan matanya. Kekuatan meninggalkan tubuh Anjini. Pandangannya kabur. Suara jeritan orang-orang dan sirene yang mulai mendekat terdengar seperti dengungan dari dunia lain. Rasa asam naik ke tenggorokannya. Ia berbalik, menjauh dari tatapan bingung Maya, dan membungkuk di tepi trotoar. Di tengah hujan yang semakin deras, ia memuntahkan semua ketakutan, kelegaan, dan rasa bersalah yang tak tertanggungkan itu keselokan. Pola itu nyata, dan ia adalah pusatnya. 2 minggu berlalu dalam kabut. Anjini bergerak seperti hantu di dalam kehidupannya sendiri. Tidur hanya memberinya mimpi buruk tentang papan reklame yang jatuh dan gerobak kue yang hancur.
Bangun hanya menghadapkannya pada kenyataan yang lebih mengerikan. Maya mencoba untuk bicara, tapi kata-kata terasa hampa. Bagaimana Anjini bisa menjelaskan bahwa ia telah menukar nyawa seorang pedagang tua untuk sahabatnya? Bahwa di tangannya menempel darah tak kasat mata? Maya hanya tahu ia diselamatkan secara ajaib. Ia tidak tahu harga dari keajaiban itu. Anjini menjadi terobsesi dengan kematian. Setiap kali mendengar sirene, ia tersentak. Setiap kali melihat berita kecelakaan, perutnya melilit. Ponselnya, yang dulu menjadi jendela dunianya, kini terasa seperti bom waktu yang terikat di pergelangan tangannya. Ia mematikan notifikasinya, mencoba menciptakan keheningan buatan, tetapi itu tidak membantu. Ia tahu pesan itu bisa datang kapan saja. Dan pesan itu datang pada suatu Selasa sore yang kelabu, saat ia sedang membereskan buku-buku filsafat di perpustakaan. Getaran singkat di sakunya membuat jantungnya mencelos. Dengan napas tertahan, ia masuk ke gudang arsip yang pengap dan memutar pesan itu. Suara dirinya terdengar lagi, kali ini lebih datar, seolah diliputi kelelahan yang mendalam. Profesor Hadi. Serangan asma fatal di ruang arsip Fakultas Ekonomi. Alergi debu parah. Inhalernya tertinggal di mobil. Besok, jam 11 siang. Profesor Hadi. Anjini hanya tahu namanya. Tidak pernah mengambil kelasnya. Seorang pria tua berkacamata tebal yang fotonya terpajang di mading fakultas. Orang asing. Sama seperti Pak Budi. Sama seperti pedagang kue itu. Sebuah keputusan dingin dan tajam terbentuk di benaknya. Ia tidak akan ikut campur lagi. Menyelamatkan seseorang hanya akan membunuh orang lain. Ia tidak mau lagi menjadi algojo takdir. Jika ia tidak melakukan apa-apa, maka tangannya akan bersih. Kematian Profesor Hadi akan menjadi tragedi, bukan transaksi. Itu adalah pembenaran yang ia bisikan pada dirinya sendiri berulang kali, mencoba meredam suara hati nuraninya yang menjerit. Keesokan harinya adalah neraka. Sejak pagi, Anjini terus melirik jam. Pukul 10. Pukul setengah 11. Pikirannya terus memutar skenario. Ia bisa saja menelepon kantor fakultas secara anonim, memperingatkan tentang kebocoran gas agar gedung dievakuasi. Ia bisa saja menyelinap ke mobil sang profesor dan meletakkan inhaler di depan pintunya. Tapi setiap kali dorongan itu muncul, bayangan pedagang kue yang terlempar ke udara memaksanya mundur. Ia tidak akan memutar roda roulette kematian itu lagi. Tepat pukul 11, ia duduk terpaku di kursinya, membayangkan seorang pria tua terbatuk-batuk, mencengkeram dadanya di sebuah ruangan pengap yang tak jauh darinya. 15 menit kemudian, keheningan kampusnya pecah oleh suara sirene ambulans yang melengking. Anjini memejamkan mata, merasakan air mata panas mengalir di pipinya. Sore itu, email duka cita dari rektorat masuk ke seluruh kotak masuk mahasiswa. Telah berpulang ke Rahmatullah, Profesor Hadi Santoso. Anjini menghapus email itu, tetapi rasa bersalahnya tidak terhapus. Ia mengira dengan tidak bertindak, ia akan merasa lega. Ia salah besar. Rasa bersalah karena membiarkan seseorang mati padahal ia bisa menolongnya terasa sama pekat, sama mencekik, dengan rasa bersalah karena menyebabkan kematian orang lain. Ia sadar, tidak ada jalan keluar. Baik bertindak maupun tidak, ia tetap kalah. Kekalahan itu mendorong Anjini ke jurang keputusasaan yang baru. Jika ia tidak bisa menghindari permainan ini, mungkin ia bisa mengubah aturannya. Ia tidak bisa mengabaikan pesan, dan ia tidak bisa menerima pertukaran nyawa. Pasti ada cara ketiga. Cara untuk menyelamatkan korban tanpa menciptakan korban baru. Sebuah intervensi yang cukup untuk mengubah hasil, tetapi terlalu kecil untuk menciptakan gelombang takdir yang baru. Kesempatan itu datang seminggu kemudian. Pesan suara yang baru memperingatkan tentang kebocoran gas di Kopi Senja, kafe populer tempat mahasiswa sering berkumpul. Kebocoran itu akan memicu ledakan dari korsleting mesin kopi pada pukul 8 malam, saat kafe sedang ramai-ramainya. Sebuah rencana mulai terbentuk di benak Anjini. Ia tidak akan menghentikan siapapun secara langsung. Ia tidak akan menyeret orang keluar. Ia akan menciptakan gangguan yang terkendali.
Pukul 7.50 malam, ia sudah berada di gang belakang kafe. Dari sana, ia bisa melihat kotak alarm kebakaran di dinding luar. Itu adalah rencananya. Intervensi minimal. Alarm akan berbunyi, semua orang akan dievakuasi dengan tertib sebagai tindakan pencegahan, dan ledakan itu, jika memang terjadi, hanya akan merusak bangunan kosong. Sempurna. Tepat pukul 7.55, dengan jantung berdebar kencang, ia menarik tuas alarm. Suara lonceng yang memekakan telinga langsung meraung, memecah alunan musik jazz dari dalam kafe. Rencananya berhasil. Setidaknya untuk 30 detik pertama. Orang-orang mulai keluar. Awalnya dengan bingung, lalu kepanikan mulai menyebar. Seseorang berteriak, "Api!" Dan kata itu menjadi percikan di tengah tumpukan jerami kering. Evakuasi yang tertib dalam bayangan Anjini berubah menjadi desak-desakan yang kacau. Orang-orang mendorong, berteriak, dan saling sikut untuk keluar dari pintu sempit. Anjini mengawasi dari kegelapan gang. Perutnya mual melihat kekacauan yang ia ciptakan. Lalu ia melihatnya. Seorang pelayan muda, gadis yang mungkin seumuran dengannya, terdorong dari belakang saat menuruni beberapa anak tangga di dekat pintu. Ia kehilangan keseimbangan. Kepalanya membentur ujung meja kasir dari marmer dengan keras sebelum tubuhnya ambruk ke lantai. Tak bergerak di tengah kerumunan yang menginjak-injak. Anjini menutup mulutnya. Menahan jeritan. Tidak ada ledakan. Tidak ada api. Hanya alarm palsu dan kepanikan massal. Tapi kematian tetap menemukan jalannya. Takdir tidak bisa ditipu. Ia tidak bisa diakali. Dengan menciptakan gangguan kecil, Anjini justru telah membangun panggung untuk tragedi yang baru. Ia lari dari tempat itu. Suara sirene ambulans sekali lagi mengejarnya seperti raungan anjing neraka. Di sebuah kantor yang remang-remang dan berbau kopi basi, Detektif Baskara menyandarkan punggungnya di kursi. Di hadapannya, di atas papan tulis putih, tertempel beberapa laporan kasus. Kecelakaan truk semen di tikungan Cendana. Insiden papan reklame di halte Cempaka. Kematian karena terinjak-injak di Kopi Senja. 3 insiden yang di atas kertas tidak saling berhubungan, diklasifikasikan sebagai kecelakaan. Tapi Baskara adalah orang yang tidak percaya pada kebetulan. Ia telah membaca ratusan laporan dalam karirnya, dan instingnya mengatakan ada sesuatu yang salah di sini. Sesuatu yang mengikat semua tragedi ini. Dan benang tipis itu adalah sebuah nama, Anjini Putri. Namanya muncul pertama kali dalam laporan kecelakaan truk. Adiknya, Rio, mengatakan kepada petugas bahwa kakaknya telah memperingatkannya untuk tidak naik motor pagi itu. Petugas menganggapnya sebagai firasat aneh dan tidak menuliskannya dalam laporan resmi. Tetapi Baskara menemukannya di catatan lapangan. Di halte Cempaka, saksi mata mengatakan Anjini secara histeris menarik temannya, Maya, beberapa detik sebelum papan itu jatuh. Dan di Kopi Senja, beberapa saksi melihat seorang gadis yang cocok dengan deskripsi Anjini berlari dari gang belakang sesaat setelah alarm berbunyi. 3 kecelakaan aneh. 3 kali Anjini berada di sana, atau sangat dekat dengannya. Terlalu banyak untuk disebut kebetulan. Baskara bukan orang yang percaya tahayul. Ia tidak berpikir tentang cenayang atau kekuatan gaib. Pikirannya bekerja secara logis. Mungkin gadis ini adalah anggota sekte sesat yang menciptakan kekacauan. Mungkin ia seorang piromania atau teroris tunggal dengan metode yang tidak biasa. Atau mungkin, ia hanyalah korban yang berada di tempat yang salah pada waktu yang salah, berulang kali. Hipotesis terakhir itu terasa paling lemah. Baskara mengambil foto Anjini dari data kependudukan. Wajah seorang mahasiswi biasa. Tatapan matanya terlihat lembut. Bahkan sedikit pemalu. Tidak ada yang menandakan seorang dalang kriminal. Tapi pengalaman mengajarkannya bahwa penampilan bisa menipu. Ia memutuskan untuk melakukan kunjungan. Bukan sebagai interogasi. Hanya obrolan lanjutan untuk melengkapi kesaksiannya di kafe. Ia ingin melihat mata gadis itu secara langsung untuk mengukur reaksinya. Pengawasan diam-diam terhadap Anjini pun dimulai. Anjini merasa seperti binatang yang diburu. Perasaan diawasi terus mengikutinya. Di kampus, di jalan,
bahkan di perpustakaan. Ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi paranoia itu menusuknya seperti jarum-jarum es. Kegagalannya di kafe membuatnya lumpuh. Ia tidak lagi mencoba mencari cara. Ia hanya menunggu pesan berikutnya dengan pasrah. Pesan itu datang dengan perubahan yang mengerikan. Suara dirinya tidak lagi panik atau lelah. Suara itu dingin, datar, dan tanpa emosi. Sebuah perintah, bukan peringatan. Taman kota. Danau. Pukul 3 sore. Anak laki-laki dengan balon merah. Dia akan jatuh dari perahu bebek. Selamatkan dia. Tidak ada penjelasan. Tidak ada permohonan. Hanya instruksi. Anjini merasa bulu kuduknya berdiri. Suara itu, suara masa depannya, terdengar seperti suara seseorang yang sudah terbiasa memerintahkan kematian dan kehidupan. Seseorang yang telah kehilangan kemanusiaannya. Meski begitu, ia tidak bisa menolak. Korbannya adalah seorang anak kecil. Itu adalah batas moral yang tidak akan pernah ia lewati. Pukul 3 sore kurang, ia sudah berada di taman kota, duduk di bangku dengan jantung berdebar, matanya memindai danau. Di sana, sebuah perahu bebek dikayuh oleh seorang ibu muda. Di belakangnya, duduk seorang anak laki-laki yang memegang erat tali balon merah, tertawa riang. Anjini menunggu. Tepat seperti yang diperintahkan, saat perahu itu berbelok, anak itu terlalu mencondongkan tubuhnya ke samping. Balon itu terlepas dari genggamannya. Dalam upaya sepersekian detik untuk meraihnya kembali, ia kehilangan keseimbangan dan tercebur ke dalam air dengan suara deburan yang mengejutkan. Ibunya menjerit panik. Anjini tidak berpikir lagi. Ia sudah melepas sepatunya. Ia berlari dan melompat ke dalam air danau yang dingin dan keruh. Ia berenang sekuat tenaga ke arah gelembung-gelembung udara, menarik anak yang meronta-ronta itu ke permukaan dan membawanya ke tepi. Orang-orang berkerumun, membantu mengangkat anak itu. Ibunya menangis, memeluk putranya dan Anjini secara bersamaan. Tapi di tengah semua itu, Anjini mendengar keributan lain dari seberang danau. Seorang nelayan tua yang sedang menebar jala di perahu kecilnya tiba-tiba mencengkeram dadanya. Matanya terbelalak karena terkejut melihat insiden di seberang. Perahunya oleng, dan tubuhnya yang lemas jatuh ke dalam air, tanpa suara, tanpa ada yang menyadari selain Anjini. Anjini berdiri membeku, basah kuyup dan gemetar. Ia telah menyelamatkan seorang anak, tetapi takdir tetap menagih bayarannya dari seorang kakek tua yang tidak bersalah. Kali ini, ia tidak muntah. Ia tidak menangis. Ia hanya merasakan kehampaan yang dingin menyelimutinya. Ia mulai terbiasa. Dan pikiran itu adalah hal yang paling menakutkan dari semuanya. Malam itu, tembok pertahanan Anjini runtuh. Kehampaan yang ia rasakan di taman berubah menjadi teror yang tak tertahankan saat ia sendirian di kamarnya. Ia adalah monster. Ia adalah boneka. Ia tidak tahu lagi siapa dirinya. Ia butuh seseorang. Ia butuh Maya. Ia menelepon sahabatnya. Suaranya pecah dan putus asa. Bisa ke sini? Sekarang juga. Penting. Setengah jam kemudian, Maya sudah duduk di tepi tempat tidur Anjini, menatap sahabatnya dengan cemas. Anjini terlihat seperti orang yang tidak tidur selama berhari-hari. Matanya merah dan cekung. Anjini, kamu kenapa? Ini tentang kejadian di halte, kan? Tanya Maya lembut. Anjini menggeleng. Lebih dari itu, Mei. Jauh lebih dari itu. Dengan suara bergetar, ia menceritakan semuanya. Tentang Rio, tentang Pak Budi, tentang Profesor Hadi yang ia biarkan mati, tentang rencananya yang gagal di kafe, dan tentang anak laki-laki dengan balon merah serta nelayan tua yang tewas. Ia menceritakan bagaimana suara di telepon itu berubah, menjadi lebih dingin dan memerintah. Maya mendengarkan dalam diam, wajahnya pucat. Kisah itu terdengar gila, seperti plot film horor. Tapi ia telah melihat papan reklame itu jatuh dengan matanya sendiri. Ia telah merasakan cengkeraman Anjini yang menyelamatkan hidupnya. Ia tahu sahabatnya tidak berbohong. Aku percaya padamu, bisik Maya, meskipun bibirnya gemetar. Tapi ini gila, An. Kamu butuh bantuan. Bantuan dari siapa?
Mei? Polisi? Psikiater? Mereka akan mengurungku. Isak Anjini. Aku tidak gila. Ini nyata. Seolah-olah alam semesta ingin memberikan bukti. Ponsel Anjini yang tergeletak di antara mereka tiba-tiba bergetar. Keduanya tersentak. Notifikasi pesan suara. Dari nomor Anjini. Dengan tangan yang lebih gemetar dari sebelumnya, Anjini mengaktifkan loudspeaker. Suara dingin dan datar itu mengisi keheningan kamar. Jalan Layang Pasupati. Pukul 11 malam ini. Sebuah mobil patroli polisi akan pecah ban dan menabrak pembatas. Petugas di dalamnya akan selamat. Pesan itu berakhir. Itu bukan peringatan kematian. Hanya informasi. Sebuah demonstrasi kekuatan. Maya menatap Anjini. Matanya dipenuhi ketakutan yang murni. Ketakutan pada kekuatan tak terlihat yang mengendalikan hidup sahabatnya. Ia meraih tangan Anjini yang dingin. Aku di sini bersamamu, katanya. Suaranya nyaris tak terdengar. Kita akan hadapi ini bersama. Beban itu kini terbagi. Tetapi alih-alih merasa lebih ringan, Anjini justru merasa telah menyeret sahabat satu-satunya ke dalam lingkaran neraka yang sama. Mereka kini terisolasi bersama dalam rahasia yang mengerikan ini. Berdua melawan takdir yang tampaknya selalu menang. Undangan resmi dari kepolisian datang dalam sebuah amplop coklat yang terasa lebih berat dari bobotnya. Bukan lagi obrolan santai. Kali ini Anjini diminta datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan lebih lanjut sebagai saksi kunci. Maya bersikeras untuk menemaninya. Tetapi Anjini menolak. Ia tidak mau menyeret sahabatnya lebih jauh ke dalam pusaran ini. Ruang interogasi itu dingin dan steril. Hanya ada meja besi, 2 kursi, dan cermin satu arah yang terasa seperti mata raksasa yang mengawasinya. Detektif Baskara masuk dengan tenang, meletakkan map tebal di atas meja, dan menatap Anjini dengan sorot mata yang tajam dan tanpa ilusi. Anjini Putri. Mulainya, suaranya datar. Mahasiswi desain grafis. Paruh waktu di perpustakaan. Tidak punya catatan kriminal. Tapi dalam sebulan terakhir, namamu terus muncul di sekitar tragedi. Seperti ngengat yang tertarik pada api. Ia membuka map itu. Kecelakaan truk. Kau tahu akan terjadi. Insiden papan reklame. Kau menarik temanmu beberapa detik sebelumnya. Kekacauan di Kopi Senja. Kau berada di gang belakang sesaat setelah alarm berbunyi. Danau di taman kota. Kau melompat ke air bahkan sebelum ibu korban sempat berteriak minta tolong. Baskara mencondongkan tubuhnya ke depan. Aku tidak tahu bagaimana caramu melakukannya. Mungkin kau punya komplotan. Mungkin kau meretas sistem lalu lintas atau menyabotase papan reklame itu. Mungkin kau membayar seseorang untuk menarik tuas alarm. Tapi firasat sudah tidak lagi cukup. Anjini, ini adalah sebuah pola. Dan kau adalah pusatnya. Anjini hanya bisa menggelengkan kepala. Bibirnya terasa kaku. Saya hanya kebetulan ada di sana. Kebetulan. Baskara tertawa kecil. Tawa yang tidak mengandung humor. Jangan anggap aku bodoh. Aku tidak tahu apa permainanmu. Tapi ini sudah berakhir. Ceritakan yang sebenarnya. Atau aku akan mencari cara untuk menahanmu. Menghalangi penyelidikan. Memberikan keterangan palsu, aku punya banyak pilihan. Anjini terpojok. Di satu sisi ada kebenaran yang gila dan tidak akan pernah dipercaya siapapun. Di sisi lain ada kebohongan yang semakin hari semakin terdengar lemah dan mencurigakan. Ia memilih diam, menatap tangannya yang gemetar di atas meja. Keheningannya adalah jawaban yang salah, dan ia tahu itu. Baiklah, kata Baskara sambil berdiri. Untuk saat ini kau boleh pergi. Tapi jangan coba-coba meninggalkan kota. Karena aku akan mengawasimu. Anjini. Setiap langkahmu. Anjini berjalan keluar dari kantor polisi dengan kaki lemas. Dinding di sekelilingnya terasa semakin rapat. Mencekiknya perlahan. Tekanan kini tidak hanya datang dari masa depan, tetapi juga dari masa kini yang menuntut jawaban yang tidak ia miliki. Harus ada penjelasan logis, kata Maya dengan nada memaksa, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mereka duduk di kamar Anjini yang remang-remang.
Tumpukan buku dan tugas kuliah terlupakan di sudut ruangan. Ini pasti ulah hacker jenius. Seseorang yang bisa meretas jaringan seluler dan mengirim pesan dari nomormu sendiri. Seseorang yang juga merencanakan semua kecelakaan ini. Harapan itu, sekecil apapun, adalah satu-satunya pelampung mereka di lautan irasionalitas. Maya teringat pada Kevin, teman sekelasnya di jurusan IT yang reputasinya sebagai peretas topi abu-abu sudah menjadi legenda di kampus. Jika ada orang yang bisa melacak sumber pesan misterius ini, dialah orangnya. Mereka menemui Kevin di kamarnya yang lebih mirip sarang elektronik daripada tempat tinggal. Bau solder panas dan minuman berenergi memenuhi udara. Awalnya Kevin meremehkan. Pesan suara dari nomor sendiri? Itu trik lama. Namanya caller ID spoofing. Beri aku 1 jam. Dengan keyakinan penuh, Kevin menyalin file audio pesan suara terakhir dari ponsel Anjini ke komputernya. Ia mulai bekerja, jari-jarinya menari di atas keyboard dengan kecepatan kilat. Layar monitornya dipenuhi barisan kode dan jendela terminal yang bergerak cepat. Anjini dan Maya menunggu dengan napas tertahan. 1 jam berlalu menjadi 2. Ekspresi percaya diri di wajah Kevin perlahan luntur, digantikan oleh kerutan kebingungan, lalu frustrasi. Ia mencoba semua trik yang ia tahu, melacak metadata file, menganalisis paket data dari server provider, memindai ponsel Anjini untuk mencari malware atau spyware canggih. Akhirnya, ia bersandar di kursinya dan melepas headphone-nya. Ia menatap Anjini dengan tatapan aneh. Ini tidak masuk akal. Apa maksudmu? Tanya Anjini cemas. Tidak ada apa-apa, jawab Kevin. Suaranya terdengar tak percaya. Benar-benar kosong. Tidak ada metadata waktu, tidak ada jejak IP, tidak ada header pengiriman. File audio ini bersih. Seolah-olah ia tercipta begitu saja di dalam memorimu. Menurut semua data yang ada, pesan suara ini tidak pernah dikirim. Pesan ini seharusnya tidak ada. Dunia Anjini dan Maya runtuh untuk kedua kalinya. Pelampung harapan terakhir mereka telah pecah. Ini bukan perbuatan hacker. Ini bukan teknologi. Ini adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang datang dari luar jangkauan logika dan sains. Sesuatu yang mustahil, namun nyata. Mereka kembali ke titik nol, terperangkap dalam misteri yang bahkan tidak bisa dijelaskan oleh dunia digital. Setelah pertemuan dengan Kevin, Anjini menyerah mencari jawaban. Ia menerima takdirnya sebagai pion. Ia dan Maya hampir tidak bicara lagi tentang pesan-pesan itu. Ada pemahaman diam-diam di antara mereka bahwa topik itu terlalu berat, terlalu gelap untuk diucapkan. Hingga suatu sore, pesan yang paling mengerikan datang. Pesan yang akan menghancurkan segalanya. Anjini sedang bersama Maya di apartemen, mencoba mengerjakan tugas bersama demi menjaga sisa-sisa normalitas mereka, saat ponselnya bergetar. Suara dingin itu berbicara tanpa emosi, menjabarkan sebuah neraka pribadi yang dirancang khusus untuk Anjini. Pilihan. Sebuah minibus dari panti asuhan harapan akan mengalami remblong di turunan nagrek dan masuk ke jurang. 22 anak dan 3 pengurus. Perkiraan waktu. Besok, pukul 4 sore. Suara itu berhenti sejenak, seolah untuk membiarkan kengerian itu meresap. Lalu ia melanjutkan. Pada saat yang sama, sebuah truk pengangkut pipa di Jalan Merdeka akan kehilangan kendali. Muatannya akan tumpah dan menimpa pengendara motor di sebelahnya. Pengendara motor, Rio Pratama. Kau tidak bisa menyelamatkan keduanya. Pilih. Ponsel itu jatuh dari genggaman Anjini. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ini bukan lagi tentang menukar nyawa orang asing dengan orang asing lainnya. Ini adalah pilihan langsung. 25 nyawa. Atau nyawa adiknya. Tidak, 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 tidak. Rintih Anjini, mencengkeram rambutnya. Maya, yang mendengar semuanya, meraih ponsel itu dan membacanya kembali. Wajahnya sepucat mayat. Anjini. Apa yang harus kulakukan, Mei? Anjini menangis histeris. Tubuhnya gemetar hebat. 25 orang. Anak-anak. Atau Rio. Maya menatap sahabatnya yang hancur. Hatinya ikut sakit.
Tapi di tengah kepanikan itu, logikanya yang dingin mencoba mengambil alih. Ini pilihan yang mengerikan, An. Tapi, 25 nyawa, melawan 1. Anjini menatap Maya. Matanya yang memerah dipenuhi luka dan amarah. 1 nyawa itu adikku. Satu-satunya keluargaku. Kamu mau aku membiarkan dia mati? Tentu saja tidak. Tapi pikirkan anak-anak itu. Balas Maya. Suaranya meninggi. Mereka tidak punya siapa-siapa. Kamu punya kekuatan untuk menyelamatkan mereka. Dengan mengorbankan adikku? Teriak Anjini. Pertengkaran itu adalah cerminan dari perang yang berkecamuk di dalam diri Anjini. Logika melawan hati. Kemanusiaan universal melawan cinta personal. Selama berjam-jam mereka berdebat, menangis, dan terdiam dalam keputusasaan. Tapi jauh di lubuk hatinya, Anjini tahu. Ia tahu pilihan apa yang pada akhirnya akan ia ambil. Pilihan yang egois. Pilihan yang mengerikan. Pilihan yang manusiawi. Keesokan harinya adalah hari terpanjang dalam hidup Anjini. Ia tidak bisa makan, tidak bisa bicara. Ia hanya duduk di kamarnya, memegang ponselnya. Sementara Maya mondar-mandir di ruang tamu dengan cemas. Pukul 3 sore, Anjini menelepon Rio. Halo, Kak? Ada apa? Suara ceria adiknya terdengar dari seberang. Kamu di mana, Rio? Tanya Anjini, suaranya serak. Di jalan. Mau ke rental PS sama teman-teman. Kenapa? Jalan Merdeka. Iya, sebentar lagi sampai. Kenapa sih? Jantung Anjini serasa diremas. Berhenti. Perintahnya. Suaranya bergetar. Sekarang juga. Menepi dan berhenti. Jangan bertanya. Lakukan saja. Apaan sih, Kak? Nggak jelas banget. Berhenti, Rio. Jerit Anjini. Kepanikan murni dalam suaranya akhirnya membuat adiknya sadar akan keseriusan situasi. Oke. Iya, ini aku berhenti. Terdengar suara motor yang melambat dan berhenti. Sudah, ada apa sebenarnya? Anjini tidak menjawab. Ia hanya terus berbicara, menahan Rio di telepon, menanyakan hal-hal tidak penting, melakukan apapun untuk membuatnya tetap di sana, aman di pinggir jalan. Di ruang tamu, Maya dengan panik menyegarkan laman berita di laptopnya. Pukul 4:05. Sebuah notifikasi berita muncul. Wajah Maya kehilangan semua warnanya. Tanpa berkata apa-apa, ia memutar laptop itu ke arah Anjini. Judul beritanya terpampang dalam huruf tebal. Tragedi Nagrek. Minibus panti asuhan masuk jurang. Tim SAR menuju lokasi. Anjini membaca kalimat itu. Rio masih mengoceh di telepon. Mengeluh karena ditahan begitu lama. Anjini menatap layar laptop. Lalu menutup matanya. Ia telah melakukannya. Ia telah memilih. Ia menyelamatkan adiknya. Dan sebagai gantinya, sebuah minibus penuh tawa anak-anak kini terbaring hancur di dasar jurang. Aku harus pergi, katanya ke telepon. Suaranya kosong. Lalu ia menutup panggilan itu. Ia menatap Maya. Tapi tatapan yang ia terima bukanlah simpati, melainkan kengerian. Maya mundur selangkah. Seolah-olah Anjini adalah orang asing yang berbahaya. Kamu membiarkan mereka mati, bisik Maya. Suaranya bergetar karena tak percaya. Kamu benar-benar membiarkan anak-anak itu mati. Dia adikku. Hanya itu yang bisa diucapkan Anjini. Dan itu membuat semuanya benar. Balas Maya. Air mata mulai menggenang di matanya. Anjini, apa yang telah terjadi padamu? Retakan yang selama ini ada di antara mereka akhirnya pecah menjadi jurang yang tak terseberangi. Di mata sahabatnya, Anjini tidak lagi melihat seorang teman, tetapi seorang monster. Dan yang paling menakutkan adalah, Anjini tidak bisa menyalahkannya. Ia telah mengorbankan sebagian dari jiwanya untuk menyelamatkan Rio, dan ia tahu, ia tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Anjini duduk sendirian di kamarnya yang gelap. Maya telah pergi beberapa jam yang lalu, hanya meninggalkan keheningan yang memekakan. Anjini tidak merasakan apa-apa selain kehampaan.
Rasa bersalahnya begitu besar hingga ia mati rasa. Ia telah membuat pilihan yang tak termaafkan, dan kini ia harus hidup dengannya. Ponselnya di atas meja bergetar, tetapi kali ini berbeda. Bukan notifikasi pesan suara. Layarnya menyala dan sebuah file audio mulai berputar dengan sendirinya. Kualitas suaranya jernih, tanpa statik, dan isinya bukanlah sebuah peringatan. Itu adalah suara dirinya dari masa depan, berbicara dengan nada yang tenang dan penuh perhitungan, seolah sedang mendikte strategi. Perkembangannya bagus. Pilihan minibus itu adalah tes krusial untuk mematahkan ikatan emosionalnya yang terakhir. Dengan begitu, dia akan lebih mudah diarahkan untuk fase berikutnya. Terdengar jeda singkat, seolah sedang berpikir. Tidak, detektif Baskara harus tetap hidup. Dia pion penting untuk mengalihkan perhatian saat fase akhir nanti. Biarkan dia terus mengejar bayangan. Korbankan saja yang itu. Lalu terdengar sebuah suara yang membuat darah Anjini membeku. Suara sobekan kertas yang renyah dan disengaja. Seperti seseorang merobek sebuah foto. Kehampaan di dalam diri Anjini seketika berganti menjadi horor yang paling murni. Selama ini ia salah. Ia mengira dirinya adalah korban putus asa yang berjuang melawan takdir, menerima peringatan dari versi masa depan yang sama-sama menderita. Kenyataannya jauh lebih mengerikan. Suara itu bukan suara korban. Itu adalah suara dalang. Suara seorang ahli strategi yang dingin. Peringatan yang ia terima bukanlah upaya untuk menyelamatkan orang, melainkan serangkaian tes, manipulasi, dan instruksi yang dirancang untuk membentuknya. Setiap pilihan yang ia buat, setiap nyawa yang ia tukar, setiap kepingan jiwa yang ia korbankan, bukanlah kecelakaan. Semuanya adalah bagian dari sebuah rencana. Dirinya di masa depan tidak mencoba mencegah tragedi. Dirinya di masa depan menciptakannya. Anjini merangkak ke cermin di dinding kamarnya. Ia menatap pantulan wajahnya yang pucat dan berlinang air mata. Tapi di balik matanya sendiri, ia melihat kilatan dingin dari orang asing yang ia dengar di rekaman itu. Musuhnya bukan takdir. Musuhnya bukan kekuatan gaib. Musuh terbesarnya, arsitek dari semua penderitaannya, adalah wanita yang suatu hari nanti akan menjadi dirinya. Setelah rekaman mengerikan itu, keheningan datang. Pesan suara itu berhenti. Selama seminggu penuh, ponsel Anjini diam 1000 bahasa. Tapi keheningan ini tidak membawa kedamaian. Justru sebaliknya, ia 1000 kali lebih menakutkan daripada suara dingin dari masa depan. Dulu, ia adalah pion yang diberi perintah. Sekarang, ia adalah pion yang ditinggalkan di tengah papan catur yang terbakar, buta dan sendirian. Paranoia menjadi napasnya. Setiap derit ban di jalanan adalah potensi kecelakaan. Setiap gedung tinggi adalah ancaman kejatuhan puing. Setiap kerumunan adalah panggung untuk tragedi massal. Ia melihat bencana di mana-mana. Bahaya mengintai di setiap sudut. Tanpa peringatan dari masa depan, ia lumpuh. Ia tidak bisa lagi membedakan antara kecemasan biasa dan firasat mematikan. Dunia yang tadinya hitam putih, selamatkan atau tidak, kini menjadi abu-abu yang tak bertepi dan penuh teror. Ia mengurung diri di apartemen. Ia tidak lagi pergi ke kampus atau perpustakaan. Ia bahkan nyaris tidak bicara pada Rio, yang menatapnya dengan campuran kebingungan dan kekhawatiran. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa keheningan di ponselnya adalah jeritan paling keras yang pernah ia dengar? Bagaimana ia bisa mengatakan bahwa ia hidup dalam ketakutan bukan karena tahu apa yang akan terjadi, tapi justru karena ia tidak tahu? Ia terjebak dalam penjara yang dibangun oleh kesadarannya sendiri, menunggu kapak takdir jatuh tanpa tahu di mana dan kapan. Kehancuran datang bukan dari masa depan, melainkan dalam bentuk ketukan di pintu. 2 petugas berseragam berdiri di sana, dan di belakang mereka, detektif Baskara menatapnya dengan ekspresi dingin dan penuh kemenangan. Anjini Putri, Anda kami tahan untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait serangkaian insiden yang menyebabkan hilangnya nyawa, kata Baskara. Suaranya tidak menyisakan ruang untuk perdebatan. Di ruang interogasi yang sama, di bawah cahaya lampu yang sama terangnya, Baskara meletakkan tumpukan bukti di atas meja. Semuanya bersifat sirkumstansial,
tetapi ditenun menjadi sebuah narasi yang memberatkan. Riwayat pencarian internet Anjini yang menunjukkan minatnya pada reaksi berantai dan kegagalan struktural. Sketsa-sketsa di buku catatannya yang tampak seperti diagram lokasi kecelakaan. Kesaksian teman-teman sekelasnya bahwa ia menjadi tertutup dan aneh. "Aku tahu ceritamu," kata Baskara. Nadanya seperti seorang pemburu yang telah memojokkan mangsanya. "Kau bukan nabi, Anjini. Kau adalah seorang perencana. Seorang teroris psikologis. Kau menciptakan kekacauan ini, lalu muncul di tengah-tengahnya. Mungkin untuk merasakan sensasi kekuasaan." Teorinya salah total, tetapi terdengar sangat masuk akal. Anjini hanya bisa menatapnya kosong. Bagaimana ia bisa membantah tuduhan logis dengan kebenaran yang tidak logis? Baskara memainkan kartu terakhirnya. "Dengar, aku akan memberimu satu kesempatan. Aku tahu kau tidak bekerja sendiri. Besok malam, aku akan memindahkan seorang saksi kunci dalam kasus ini. Kami akan melewati jembatan Suramadu tepat pukul 10 malam. Jika terjadi sesuatu pada konvo kami, sekecil apapun, aku akan tahu itu perbuatanmu atau komplotanmu. Dan aku bersumpah, kau akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara." Anjini menyadari apa yang sedang Baskara lakukan. Itu bukan pemindahan saksi. Itu adalah jebakan. Umpan. Ia menjadikan dirinya sendiri target untuk memancing Anjini keluar dari persembunyian, untuk membuktikan keterlibatannya sekali dan untuk selamanya. Detektif itu, dengan logikanya yang tak tergoyahkan, sedang berjalan lurus ke dalam permainan mengerikan yang dirancang oleh masa depan Anjini. Anjini dibebaskan dengan status saksi yang diawasi ketat. Saat ia kembali ke apartemennya yang kosong, kata-kata Baskara terus terngiang di telinganya. Perencana, kekuasaan, dalang. Kata-kata itu salah, tetapi anehnya terasa familiar. Kata-kata itu cocok dengan suara dingin yang ia dengar di rekaman terakhir. Dan tiba-tiba, semuanya menjadi jelas. Pencerahan itu datang bukan seperti cahaya, melainkan seperti sambaran petir yang menghanguskan, menyakitkan, dan menerangi segalanya dalam sekejap. Ia menelusuri kembali perjalanannya. Awalnya, ia hanyalah seorang gadis biasa yang ketakutan. Lalu pesan pertama datang, memberinya kekuatan untuk menyelamatkan adiknya. Kekuatan itu terasa memabukkan. Kemudian datanglah konsekuensi, yang menanamkan benih rasa bersalah. Dilema demi dilema mengikis moralitasnya, memaksanya untuk menimbang nyawa, membuatnya terbiasa dengan kematian. Pilihan antara Rio dan anak-anak panti asuhan adalah pukulan terakhir. Pukulan itu tidak menghancurkannya, tetapi justru mengeraskannya, mengubah hatinya menjadi batu. Ia akhirnya mengerti. Dirinya di masa depan tidak menjadi monster karena suatu peristiwa tunggal. Ia ditempa menjadi monster. Setiap pesan, setiap pilihan, setiap kematian, adalah pukulan palu godam yang membentuknya. Trauma adalah apinya, dan rasa bersalah adalah airnya. Proses inilah yang mengubah seorang gadis yang ketakutan menjadi seorang ahli strategi yang kejam. Seseorang yang bisa berkata, "Korbankan saja yang itu," sambil merobek foto. Jalan yang ia tempuh saat ini bukanlah jalan untuk menghindari masa depan yang mengerikan itu. Jalan ini adalah jalan yang menciptakannya. Ia tidak sedang berjalan menjauh dari monster itu. Ia sedang berjalan lurus untuk menjadi monster itu. Malam berikutnya, Anjini duduk di kegelapan, menatap jam di dinding. Pukul 9 malam. 1 jam sebelum Baskara melewati jembatan. Jebakan itu sudah dipasang. Pertanyaannya adalah, untuk siapa? Ponselnya, yang telah diam selama berminggu-minggu, tiba-tiba menyala. Layarnya bersinar terang di ruangan gelap itu. Sebuah pesan suara terakhir. Dengan tangan yang kini terasa mantap, ia menekan tombol putar. Suara dingin dan penuh perhitungan dari masa depannya berbicara untuk terakhir kalinya. Jelas dan tanpa keraguan. Detektif Baskara akan mengalami kecelakaan di jembatan Suramadu. Rem mobilnya telah disabotase. Biarkan dia mati. Dia terlalu dekat dengan kebenaran. Kematiannya akan menutup penyelidikan ini dan mengamankan rencana kita. Jangan lakukan apa-apa.
Ini adalah perintah terakhir. Ini adalah ujian pamungkas. Membiarkan Bhaskara mati berarti ia menerima perannya, memeluk takdirnya, dan menyelesaikan transformasinya menjadi monster itu. Tapi kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Suara itu berderak, terdistorsi oleh suara statik yang keras. Seolah-olah ada sinyal lain yang mencoba menerobos. Dan dari balik derak itu, sebuah suara lain muncul. Suara yang berbeda. Itu adalah suara dirinya dari pesan-pesan pertama. Suara yang panik, pecah, dan penuh penyesalan. Suara jiwa yang masih tersisa di dalam sang monster. Tidak, jerit suara itu, terdengar seperti gema dari jurang keputusasaan. Jangan dengarkan aku. Aku salah. Aku pikir aku bisa memperbaiki masa lalu. Tapi aku malah menciptakan neraka ini. Siklus ini tidak pernah berakhir. Selamatkan dirimu. Tolong, selamatkan dirimu dari aku. Pesan itu berakhir dengan suara statik yang panjang sebelum akhirnya hening. Anjini menatap ponsel di tangannya. Ia akhirnya mengerti segalanya. Pesan ganda itu. Pertarungan di dalam dirinya di masa depan. Aku, yang harus ia lawan bukanlah hanya monster itu, tetapi juga korban yang memulai semuanya. Keselamatan tidak terletak pada memilih opsi yang benar. Keselamatan terletak pada menolak untuk memilih. Anjini berdiri di ujung jalan menuju jembatan Suramadu, tersembunyi dalam bayang-bayang. Dari kejauhan, ia bisa melihat lampu mobil yang berkelip-kelip mendekat. Konve Bhaskara. Angin malam yang asin menerpa wajahnya. Di tangannya, ponselnya terasa berat. Sebuah artefak terkutuk yang berisi semua pengetahuan, kekuatan, dan penderitaan. Ia melihat ke arah jembatan, lalu kembali menatap layar ponselnya. Pilihan itu terbentang di hadapannya, jernih dan mengerikan. Jika ia menelepon polisi dan menyelamatkan Bhaskara, takdir akan menuntut pengganti. Seseorang akan mati, siklus akan berlanjut, dan Palu Godam akan terus menempanya menjadi monster. Jika ia tidak melakukan apa-apa dan membiarkan Bhaskara mati, ia akan mematuhi perintah terakhir monster itu. Ia akan secara sadar membiarkan seseorang tewas demi keselamatannya sendiri. Pada saat itu, transformasinya akan selesai. Ia tersenyum tipis, senyum pertama setelah sekian lama. Senyum yang bukan kebahagiaan, melainkan pembebasan. Mereka pikir ini adalah ujian terakhirnya. Mereka salah. Ini adalah kelulusannya. Ia tidak akan menelepon siapapun. Ia tidak akan menonton. Ia tidak akan memilih. Permainan ini hanya bisa dimenangkan dengan cara tidak bermain. Anjini mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Ia menatap ponsel itu untuk terakhir kalinya. Kotak Pandora yang telah menghancurkan hidupnya. Lalu melemparkannya dengan sekuat tenaga ke arah laut yang gelap di bawah jembatan. Benda itu melayang sejenak di udara sebelum menghilang ditelan ombak dengan suara deburan kecil yang nyaris tak terdengar. Di kejauhan, ia mendengar suara decit ban yang memekakan telinga, diikuti oleh bunyi benturan logam. Apakah Bhaskara selamat? Apakah ia mati? Anjini tidak tahu. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa damai dalam ketidaktahuannya. Ia berbalik, memunggungi jembatan, memunggungi takdir yang telah dituliskan untuknya. Ia mulai berjalan menyusuri jalan yang gelap, menjauh dari lampu kota. Ia tidak tahu kemana ia akan pergi. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Masa depannya adalah sebuah halaman kosong yang menakutkan sekaligus indah. Ia tidak lagi seorang pahlawan. Ia tidak lagi seorang monster. Ia tidak lagi seorang dewa. Ia hanyalah Anjini, seorang gadis yang selamanya akan dihantui oleh gema dari masa lalu, tetapi akhirnya bebas dari jeritan masa depan. Dan dalam keheningan yang sejati itu, ia menemukan keselamatannya. Dan begitulah akhir dari gema takdir. Anjini memilih untuk bebas, tapi meninggalkan satu misteri terakhir untuk kita. Menurut kalian, apakah detektif Bhaskara selamat atau tidak? Komen, selamat, atau tidak selamat, di bawah. Aku penasaran dengan teori kalian. Pertanyaan terakhir untuk kalian. Apakah keputusan Anjini membuang ponsel itu adalah hal yang benar? Komen, benar, jika setuju. Atau, salah,
Jika menurutmu ada cara yang lebih baik,